Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verlinda dengan NPM 191109028 dengan dosen pengampu Ibu Vandan Wilianti SPD MSI pada mata kuliah Fisika Material. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan penelitian tentang sintesis dan karakterisasi struktur kristal CaF2 dengan difraksi sinar X. Pendahuluan. Fluorid dengan rumus kimia CaF2 merupakan salah satu jenis dari mineral halida yang dapat dijumpai di alam, baik sebagai hasil dari suatu endapan hidrotermal ataupun sebagai mineral ikatan dalam beberapa jenis batuan. CaF2 memiliki kestabilan yang tinggi dan tidak higrokopis, sehingga sangat cocok untuk digunakan pada berbagai aplikasi optik seperti sebagai elemen dispersif pada inframerah, monokromator, elemen anti radiasi, elemen laser, dan lapisan tipis anti refleksi pada lensa kaca secara deskriptif. CaF2 memiliki warna yang sangat bervariasi, seperti warna biru, kehijauan, putih, abu-abu, dan hijau. Dalam penggunaannya, CaF2 dapat dimanfaatkan pada proses peleburan besi dan baja, pembuatan fiberglass, pembuatan roket, dan pesawat terbang. Selain itu, CaF2 juga banyak dimanfaatkan pada industri kimia. Dengan semakin berkembangnya teknologi industri, pada kebutuhan akan CaF2 juga semakin meningkat. Akan tetapi, yang menjadi kendala saat ini adalah ketersediaan sumber daya CaF2 hanya sekitar 35% sampai 40% di alam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan mineral secara efisien untuk menghasilkan CaF2. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mensintesis CaF2, antara lain metode sol-gel, metode hidrotermal, metode reaksi zat padat, dan lain sebagainya. Dari beberapa metode tersebut, metode yang bisa digunakan adalah metode sol-gel. Alasan pemilihan metode ini adalah CaF2 yang dihasilkan berupa kristal tunggal, memiliki tingkat kemurnian yang tinggi, temperatur yang digunakan rendah, serta fase pemisahan yang cepat. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni dan bersifat laboratoris, yang mengarah pada pengembangan CaCl dan HF sebagai bahan dasar dalam pembuatan HF. Sintesis CaF2 dilakukan dengan metode sol-gel dari bahan dasar CaCl2 dan HF serta menggunakan aqueous sebagai pelarut. Pencampuran antara larutan CaCl2 dengan larutan HF dilakukan dalam keadaan stirring menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam pada temperatur kamar dengan kecepatan konstan. Pencampuran antara larutan CaCl2 dengan HF akan menghasilkan larutan berwarna putih keruh yang menandakan terbentuknya sol. Selanjutnya, sampel didiamkan hingga diperoleh endapan. Endapan yang diperoleh kemudian dikeringkan pada temperatur 100 derajat Celcius selama 1 jam dan dikalsinasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 4 jam. Sampel kemudian dikarakterisasi dengan XRD untuk fase yang terbentuk dan tingkat kekristalan pada sampel. Nah, hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu sintesis CaF2 dilakukan dengan metode sol-gel dari bahan dasar CaCl2 yang ditambahkan aqueous dan etanol sebagai pelarut. Campuran antara CaCl2 dan larutan HF akan membentuk gel. Proses pembentukan CaF2 terjadi melalui reaksi kimia. Reaksi tersebut dapat dilihat bahwa persamaan reaksi di bawah ini. CaCl2 kali 2H2O ditambah 2HF menjadi CaF2 ditambah 2HCl ditambah 2H2O. Dalam penelitian ini, HF digunakan sebagai senyawa yang berfungsi untuk merontokkan ikatan antara struktur CaCl2. CaF2 terbentuk dari 2 unsur, yaitu kalsium dan fluor. Fluor adalah unsur yang memiliki elektron valensi 7, sehingga masih membutuhkan 1 elektron valensi untuk stabil. Untuk membuat unsur tersebut stabil, maka fluor berikatan secara kovalen dengan Ca hingga diperoleh ikatan kovalen rangkap 1, asam klorida.
HCl terbentuk karena terjadi ikatan ionik antara unsur H dan Cl. Gambar 1 menunjukkan hasil karakterisasi bahan dasar CaCl2. Hasil karakterisasi tersebut menunjukkan bahwa CaCl2 mengandung kalsium hidrat sebesar 95 Watt% dan kalsium klorid sebesar 5 Watt%. Pada tabel 1 tampak bahwa untuk setiap sampel CaF2 yang divariasikan adalah bahan dasar asam fluorida HF parameter dibandingkan komposisi CaCl2 dan HF sangat mempengaruhi jenis dan karakter dari sampel hasil sintesis karena mempengaruhi jumlah komponen kalsium dan fluor. Nah, pada gambar kedua menunjukkan hasil karakterisasi XRD sampel CF01. Pola difraksi tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukan proses search dan match, dilakukan bahwa sampel yang diuji mengandung fasa fluorid sebesar 66,1 Watt%, kalsium klorid sebesar 604 Watt%, dikalorin sebesar 18 Watt%, dan kalsium fluorid sebesar 10,1 Watt%. Nah, pada gambar ketiga merupakan hasil karakterisasi XRD sampel CF02. Pola difraksi tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukan proses search dan match, dilakukan bahwa sampel yang diuji mengandung fase fluorid sebesar 92 Watt%, kalsium klorid sebesar 4,9 Watt%, klorin oksid sebesar 1,6 Watt%, dikalorin 1 Watt%, dan kalsium peroksid sebesar 0,68 Watt%. Pada gambar keempat merupakan hasil karakterisasi XRD sampel CF03. Pola difraksi tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukan proses search dan match diketahui bahwa sampel yang diuji mengandung fase fluorid sebesar 70,1 Watt%, kalsium klorid sebesar 14,5 Watt%, kalsium oksid sebesar 10,3 Watt%, dikalorin sebesar 4,39%, dan kalsium klorid sebesar 0,72 Watt%. Hasil karakterisasi XRD sampel CF04 ditunjukkan dalam gambar kelima. Pola difraksi tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukan proses search dan match, tampak bahwa sampel yang diuji mengandung fase fluorid sebesar 59,3 Watt%, hidrogen fluorid sebesar 26,6 Watt%, kalsium klorid sebesar 4,1 Watt%, kalsium peroksid 1,53 Watt%, dikalorin sebesar 8,44 Watt%. Berdasarkan hasil karakterisasi XRD kelima sampel, diketahui bahwa sampel CF2 memiliki kandungan fluorid yang paling banyak, yaitu sebesar 92%. Pada gambar 6 ini menunjukkan bahwa untuk seluruh variasi penambahan HF menghasilkan 3 fase utama, yaitu fluorid, kalsium klorid, diklorin, di mana tampak bahwa semakin tinggi penambahan HF, maka watt% fase Cl semakin meningkat. Selain itu, pada gambar yang ditunjukkan terlibat puncak-puncak difraksi terukur tidak bergeser seiring penambahan HF. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan HF tidak menyebabkan pergeseran kisi kristal. Nah, perbandingan antara ukuran kristal berdasarkan rumus Scherrer dan program Mauth ditunjukkan pada tabel ketiga, di mana tanpa perbedaan yang sangat jauh antara hasil yang diperoleh dari persamaan Scherrer dan program Mauth. Data yang diperoleh dari pengukuran difraksi sinar X dengan metode serbuk dapat digunakan untuk mengestimasi ukuran kristal suatu sampel. Umumnya, metode yang digunakan untuk estimasi ukuran kristal adalah dengan menggunakan persamaan Scherrer. Akan tetapi, untuk memperoleh hasil estimasi ukuran kristal yang lebih akurat, nilai FWHM, maka persamaan Scherrer harus dikoreksi oleh efek instrumen. Metode lain yang umum digunakan adalah dengan menggunakan bantuan perangkat Mauth.
Perangkat lunak mode merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku material dengan menggunakan informasi pola difraksi XRD. Keluaran software mode ini digunakan untuk mengestimasi ukuran kristal sampel dan diyakini lebih presisi jika dibandingkan dengan menggunakan persamaan scalar dan perangkat lunak Ray-3. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa material fluorid telah berhasil disintesis dari campuran CaCl2 dan Aqueous yang ditambahkan dengan variasi penambahan HF dan menghasilkan fasa CaF2 dengan persentase 92% pada penambahan HF sebanyak 10 ml. Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa keluaran software mode dapat digunakan untuk mengestimasi ukuran kristal sampel dan diyakini lebih presisi jika dibandingkan dengan menggunakan persamaan scalar dan perangkat lunak Ray-3. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.